Pemkab Bojonegoro target angka kemiskinan turun di bawah 10%. Kandang ayam di Tuban terbakar, belasan ribu ayam mati terpanggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, selain dua informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menargetkan angka kemiskinan di kabupaten setempat turun di bawah 10% pada tahun 2024 ini. Upaya tersebut salah satunya dengan terus meningkatkan sektor kesehatan, pendidikan, serta pembangunan. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mencanangkan sejumlah program untuk dapat menurunkan angka kemiskinan di wilayah setempat pada tahun 2024 ini. Data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2023, jumlah kemiskinan di Bojonegoro sebesar 12,18% atau sebanyak 153.253 jiwa. Jumlah tersebut sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang tercatat sebanyak 12,21%. Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto mengatakan pihaknya terus berupaya menurunkan sekaligus menekan tingkat kemiskinan di wilayahnya. Harapannya, angka kemiskinan dapat menurun 1% atau bahkan bisa turun di bawah 10% pada tahun 2024 ini. Upaya tersebut salah satunya dengan terus meningkatkan sektor kesehatan, pendidikan, serta pembangunan. Sedangkan langkah konkret untuk menekan angka kemiskinan yakni dengan memberikan BLT atau bantuan sosial untuk masyarakat yang tidak mampu, program domba kesejahteraan bagi buruh tani. Selain itu, Pemkab setempat juga akan meluncurkan program bantuan ayam petelur. Program ini diharapkan dapat membantu menambah penghasilan serta memberikan dampak positif bagi sektor lainnya. Ya pasti kita terus berupaya menekan angka kemiskinan, ya harapannya satu digit, harapannya sebetulnya jadi para angka di bawah 10%, harapan kita. Tentunya juga termasuk di stunting, kita terus berusaha menekan, walaupun sudah turun tapi kita harus terus tekan. Kemudian yang lain ya pasti dari sisi kesehatan, kualitas infrastruktur, kualitas pendidikan itu terus kita tingkatkan, itu penting khususnya mulai 2025 ke depan. Nah, untuk kemiskinan mungkin langkah yang konkret apa yang akan dikerjakan? Kan sekarang kita kemarin itu di awal tahun kita sudah berikan BLT ya, tambahan BLT untuk masyarakat selama 3 bulan. Kemudian di luar itu kita berikan program bantuan. Kalau ingat kemarin ada domba sejahtera untuk masyarakat para buruh tani. Dan rencananya kita akan tambah dengan jenis bantuan lain, peternakan. Rencananya mungkin kita akan berikan ayam petelur rencananya. Jadi mereka di samping kerja sebagai buruh tani, mereka bisa berusaha untuk beternak ayam petelur. Jadi bisa menambah penghasilan mereka juga. Itu diantaranya. Termasuk yang lain juga membantu UMKM kita, kan UMKM itu bagian dari upaya untuk ada penciptaan lapangan kerja, tambahan penghasilan. Itu ada beberapa yang kita kerjakan. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, seorang pemotor di Kabupaten Lamongan meninggal dunia setelah menabrak sebuah truk tronton dari arah belakang. Korban mengendarai motor terlalu kencang sehingga menabrak truk yang berhenti karena menunggu kereta api lewat. Seorang pemotor terjepit setelah menabrak truk tronton dari arah belakang di jalur poros Pantura Lamongan Babat, tepatnya di Kelurahan Temanggungan, Kecamatan Lamongan Kota, Senin malam. Kecelakaan bermula saat Abdul Kolik, warga desa Gedung Boyo Untung, Kecamatan Turi, Lamongan, mengendarai motor dari arah barat ke timur. Diduga kurang konsentrasi, motor yang melaju kencang menabrak truk tronton di depannya yang dikemudikan oleh Haryanto, warga Kecamatan Mojo, Kediri. Padahal, truk tersebut dalam posisi berhenti menunggu kereta api lewat di perlintasan setempat. Kerasnya benturan membuat korban terjepit di antara motor dan bodi belakang truk tronton.
Oleh petugas, korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun korban meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Zulkifli Zakaria, CTV Lamongan. Pemirsa, kebakaran hebat melalap habis sebuah peternakan ayam pedaging di Kabupaten Tuban Selasa dini hari. Akibatnya belasan ribu ekor ayam yang dipelihara dalam 2 kandang jumbo mati terpanggang. Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai setengah miliar rupiah. Sebuah kandang peternakan ayam pedagang milik Mardi warga Desa Jadi, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Selasa dini hari terbakar hebat. Besarnya kobaran api yang mencapai hampir 4 meter dan terus meluas membuat warga sekitar tak berani mendekat. Tak ada yang dapat mereka lakukan selain hanya melihat si jago merah melumat bangunan kandang yang didominasi material kayu dan sekam itu. Terlebih kandang dipenuhi barang-barang mudah terbakar serta minim sumber air. Kobaran api terus meluas dengan cepat dan melumat seluruh isi kandang. Saat api mengecil, warga berusaha memadamkan api menggunakan tangki air, namun seluruh isi kandang telah hangus terbakar. Akibatnya, bangunan kandang ayam berukuran 8 x 45 meter ini ludes terbakar. Bahkan sebanyak 12.000 ekor anak ayam pedagang mati terpanggang hidup-hidup. Menurut penjaga kandang, kebakaran diduga disebabkan konsleting listrik. Saat terjadi, ia mengaku hendak istirahat. Namun selanjutnya, penjaga kandang tersebut mendengar suara ledakan dan api sudah membesar. Awal mulanya kurang jelas, cuma di dalam posisi mau istirahat, terdengar suara ledakan seperti kembang api. Terus dengan cek akhirnya. Oke, setelah dicek ternyata ada kepulan asap yang tebal. Setelah itu kita mengamankan diri kita langsung. Itu api sudah besar berarti Mas? Masih dalam kepulan asap. Tapi setelah kita mengamankan diri kurang lebih 1 menit, api sudah langsung besar. Langsung besar itu Mas. Itu yang terbakar pertama kali apa Mas? Kurang paham untuk terbakar pertama kalinya. Cuma dari kemungkinan itu kalau nggak dari penghangat ayamnya, juga dari listriknya. Dari listriknya itu ya. Mas, itu ada berapa orang waktu kejadian itu Mas? Ada 2 orang ABK-nya. Akhirnya nggak bisa apa-apa karena api. Karena memang apinya sudah tahu-tahu asap mengepul tebal, disusul api yang sangat besar. Mas, ini ada isi ayam berapa sih Mas di kandang? Kurang lebih 12.000. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai setengah miliar rupiah. Sebab 2 bangunan kandang lengkap dengan perlengkapannya ludes terbakar bersama belasan ribu ayam. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Pemirsa, informasi mengenai tahun ajaran baru 3 sekolah dasar di Ngawi tak dapat murid akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pada tahun ajaran baru ini sedikitnya 3 sekolah dasar negeri di Kabupaten Ngawi tidak mendapat murid baru. Pihak Dinas Pendidikan setempat mengklaim ketiga SD negeri tersebut tak mendapat murid akibat jumlah penduduk di sekitar sekolah minim. Pada tahun ajaran 2024-2025 ini, sedikitnya 3 sekolah dasar negeri di Kabupaten Ngawi tidak mendapat murid baru. Sekolah tersebut masing-masing adalah SDN Tempuran 3 dan SDN Semen 6 yang ada di Kecamatan Paron dan SDN 1 Banget, Kecamatan Kuadungan. Pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024-2025, tidak ada satupun siswa yang mendaftar di 3 sekolah tersebut untuk murid kelas 1.
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud Ngawi, Zainal Fanani menjelaskan, secara keseluruhan ada sebanyak 506 SDN di Kabupaten Ngawi. Dari jumlah itu, 3 SDN tidak mendapatkan murid baru kelas 1. Diakuinya, penyebab tidak adanya murid yang mendaftar di 3 sekolah tersebut karena jumlah penduduk di sekitar lingkungan itu kecil. Selain itu, tidak ada taman kanak-kanak atau TK di lingkungan itu, sehingga tidak ada murid baru di 3 sekolahan itu. Menurutnya, meski tidak ada murid baru kelas 1 di sekolah tersebut, proses kegiatan belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa. Namun untuk guru atau pendidik di kelas 1, maka secara otomatis akan membantu mengajar di kelas lainnya. PDB kemarin kalau tidak salah untuk SD jumlah lembaga 506 lembaga, kemudian ada beberapa sekolah negeri kita memang tidak mendapatkan siswa Pak. Itu ada 3 kalau tidak salah. Yang pertama adalah Banget 1, kemudian Semen 6 dan Tempuran 3. Nah ini ada beberapa kendala, memang di wilayah itu memang penduduknya yang dusunnya kecil, kemudian penduduk usia sekolah di situ memang tidak ada Mas. Tapi upaya sosialisasi dan lain sebagainya dilakukan pihak sekolah terus Pak sebenarnya? Sebenarnya kita sudah Mas, kita sudah mewanti-wanti pada lembaga SD untuk selalu koordinasi dengan lembaga di bawahnya yaitu TK. Selama ini komunikasi antara lembaga itu sudah baik. Cuman memang karena mungkin lulusan TK di situ memang minim, akhirnya memang muridnya yang tidak ada. Jadi untuk sejauh ini siswa kelas 1 tidak ada Pak, itu nanti seperti apa? Untuk pembelajarannya karena SD itu kan kelas 1 sampai 6. Untuk kelas 1 memang kalau tidak ada berarti kita tidak melakukan pembelajaran di kelas 1, tapi yang kelas yang lain tetap proses pembelajaran tetap Mas. Tenaga pendidiknya? Tenaga pendidik secara otomatis karena masih di situ ya mungkin membantu kelas-kelas yang lain seperti itu. Sementara itu, di Kabupaten Ngawi tidak hanya terdapat sekolah yang tidak mendapatkan murid baru kelas 1, namun juga beberapa sekolah sangat minim jumlah murid barunya hingga banyak yang belum terpenuhi jumlah pagu yang ditentukan. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Sementara itu, sebuah sekolah menengah pertama di Kabupaten Lamongan memeriksa handphone siswa baru secara acak pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bullying hingga judi online yang marak di kalangan siswa. Sekolah Menengah Pertama atau SMP 2 Sukodadi, Kabupaten Lamongan menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan cara berbeda. Pada hari kedua MPLS, pihak sekolah memeriksa handphone para siswa baru secara acak. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bullying hingga judi online. Pasalnya, saat ini 2 kasus tersebut kian marak dan menyasar kepada para siswa SMP. Tak hanya itu, pihak sekolah juga melakukan sosialisasi tentang bahayanya bullying dan judi online. Hal ini dilakukan agar para siswa memahami serta menjauhi 2 hal tersebut. Ketua MPLS SMP Negeri 2 Sukodadi, Budi Harjo, mengatakan, dari hasil pemeriksaan handphone siswa baru secara mendadak tersebut, pihaknya tidak menemukan konten-konten terlarang, termasuk bullying maupun judi online. Kedepan pihaknya juga akan memastikan para siswa bisa belajar dengan baik, serta menjauhi hal-hal yang dilarang. Kami dari pihak sekolah itu sudah membuat semacam rondom, semacam jadwal yang di dalamnya itu setiap materi MPLS selalu diselipkan masalah bullying. Pun ada kegiatan yang berhubungan dengan bullying. Misalnya pada saat ceramah agama setelah sholat duha, kajian Islam, itu disebutkan tentang bullying. Sehingga siswa-siswa mengerti batas-batas bullying untuk siswa. Kemudian pada masa MPLS ini pun juga diadakan pemeriksaan HP siswa. Nah di sana itu kalau memang ada hal yang berhubungan dengan medsos, yang berhubungan bullying, maka siswa diberi nasihat, diberitahu, akhirnya ada batas-batasan supaya anak itu tidak melakukan bullying. Itulah yang dilakukan oleh panitia MPLS di SMP Negeri 2 Sukodadi. Termasuk juga untuk mengantisipasi untuk mengantisipasi siswanya supaya tidak melakukan bullying, maka diberi pendampingan, Pak. Ada pihak BK yang selalu menelusuri, yang selalu menunjukkan, yang selalu mengawasi lah siswanya.
supaya kalau memang itu mengarah kepada bullying, maka anak itu akan diberi ini batasan-batasan tentang bullying. Jangan sampai kamu melakukan seperti itu. Dan itu dilakukan tidak hanya pada masa MPLS, tetapi pada setiap hari. Zulkifli Zakaria, JTV Lamongan. Pemirsa, pemain Timnas Indonesia U16 asal Bojonegoro Fadly Alberto menerima bantuan rumah baru karena prestasi yang ditorehkan saat membela Garuda Muda. Rumah bantuan tersebut siap ditinggali oleh Fadly Alberto bersama keluarganya. Sebelumnya ia tinggal di rumah sederhana di atas tanah milik perhutani. Hadiah rumah dari PT Real Food Winta Asia untuk pemain tim nasional Timnas Indonesia U16 Fadly Alberto Hengga. Fadly Alberto Hengga yang berasal dari Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, diserah terimakan pada hari Senin 15 Juli 2024. Serah terima rumah tersebut dilakukan oleh perwakilan PT Real Food Winta Asia dan diterima langsung oleh Fadly Alberto, didampingi ibu dan adik kandungnya. Hadiah rumah tersebut memiliki tipe 36 dengan luas tanah 60 meter persegi di perumahan Bumi Damai Regency Blok G nomor 33 di Desa Ngeraseh, Kecamatan Dander, Bojonegoro. Tidak hanya rumah saja, namun hadiah rumah tersebut sudah termasuk perabotan dan perlengkapan lainnya sehingga telah siap untuk ditinggali. Nantinya, sertifikat rumah dan tanah tersebut langsung atas nama Fadly Alberto. Fadly Alberto mengatakan bahwa saat ini dirinya masih belum dapat memutuskan apakah nantinya dirinya bersama ibu dan adiknya akan langsung pindah atau menempati rumah tersebut. Karena hal tersebut harus dibicarakan dulu dengan ibu dan adiknya. Kunci rumah beserta isinya. Tentunya saya sangat bersyukur banget, senang banget. Saya sama ibu saya sama adik saya nggak nyangka bisa mendapatkan rumah yang sebagus ini. Rencana ditempati atau bagaimana? Ya mungkin kalau ditempati sih nanti saya masih berkomunikasi sama ibu saya dulu untuk menempatinya. Perasaannya gimana ini, yang bisa diungkapkan nggak? Senangnya itu seperti apa? Nggak bisa diungkapkan sih untuk kesenangannya. Itu sangat mendalami banget sih senangnya. Terus ini untuk planning bermain atau melatih gimana nih setelah dapat rumah, semakin santai atau semakin ngebut untuk jadi mencetak prestasi? Tentunya tetap ngebut sekali sih. Mungkin belum puas sampai sini, masih harus bisa beli rumah sendiri sih. Harapannya pengen masuk, ini kan prestasi, bisa masuk ke ABRI atau mungkin mau tetap karir di sepak bola atau gimana? Mungkin kalau selain sepak bola sih mungkin saya mau memasuki Polri sih. Diketahui, Fadly Alberto Hengga adalah pemain Timnas Indonesia U16 yang tampil gemilang pada turnamen ASEAN U16 Boy Championship 2024. Sebelumnya, pemain asal Bojonegoro ini tinggal di rumah sederhana dan jauh dari kata layak di atas lahan milik perhutani. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai razia kos dan warung. Petugas amankan 2 pasangan mesum dan miras. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Petugas gabungan di Kabupaten Tuban menggelar razia dengan sasaran warung penjual miras ilegal dan kamar kos di kawasan perkotaan. Hasilnya petugas mendapati sebuah warung menjual miras secara ilegal dan mengamankan 2 pasangan bukan suami istri tengah asik berduaan di dalam kamar.
Petugas gabungan dari Satpol PP, Polisi, dan TNI menggelar razia dengan sasaran sejumlah kos dan warung penjual miras di wilayah Kabupaten Tuban pada Minggu malam. Razia ini digelar dalam rangka untuk menegakkan peraturan daerah atau Perda tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Petugas langsung mendatangi sebuah kos-kosan di tepi jalan antar Kecamatan Tuban Kota Merak Urak, tepatnya di Desa Bogerjo, Kecamatan Merak Urak, Tuban. Satu persatu kamar kos tempat didatangi petugas dan diperiksa. Hasilnya petugas mendapati dua pasangan bukan suami istri tengah asik berduaan di dalam kamar. Dua pasangan tersebut masing-masing adalah laki-laki berinisial DP 31 tahun dan perempuan berinisial IY 19 tahun. Keduanya adalah warga Kecamatan Montong, Tuban. Lalu pasangan BM laki-laki 29 tahun asal Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang bersama Iki perempuan 41 tahun asal Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Setelah diperiksa petugas di lokasi, kedua pasangan bukan suami istri tersebut selanjutnya akan dipanggil untuk mengikuti sidang tindak pidana ringan atau tipiring termasuk pemilik kos. Tak hanya itu, dalam kamar ini petugas juga menyasar sebuah warung milik LE 49 tahun di Desa Perunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Tuban yang kedapatan menjual miras jenis arak secara ilegal. Bahkan dalam razia ini pemilik warung mengaku dibackingi oleh oknum aparat. Pak, hasil yang bisa kita peroleh, pertama kita menyisir warung-warung yang menjual miras dan memang ditemukan ada satu warung yang menjual miras. Untuk selanjutnya? Untuk selanjutnya pemilik warung akan kita panggil pada hari Senin rencananya nanti untuk menghadap kepada penyidik pegawai negeri sipil yang ada di kantor kita. Selain warung yang dirazia yang kedua, kita juga menyisir di tempat kos di daerah wilayah Kecamatan Merak Urak dan kita temukan dua pasang bukan suami istri ada di dalam kamar. Dan itu pun juga akan kita panggil juga pada hari Senin untuk menghadap penyidik pegawai negeri sipil yang ada di kantor kita. Demikian. Pemiliknya? Pemiliknya juga dipanggil ya? Iya, juga dipanggil juga pada hari Senin itu. Pak, tadi yang di warung jual miras itu kok mengaku disuruh salah satu anggota polisi militer itu seperti apa pengakuannya? Kalau itu gimana Mas tadi? Menyebut dua nama Mang tadi. Ya insya Allah nanti akan kita dilanjuti dengan prosedur yang berlaku aja gitu. Razia serupa akan terus digelar oleh petugas gabungan untuk memberikan rasa aman dan aman di tengah masyarakat. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, sejumlah website pemerintah desa di Kabupaten Tuban dibobol oleh peretas. Link yang seharusnya terhubung ke server informasi pelayanan desa itu justru menampilkan situs slot judi online Thailand. Kondisi ini membuat akses pelayanan dan informasi website desa lumpuh. Sejumlah website pemerintah desa di Kabupaten Tuban dibobol oleh peretas. Salah satunya seperti yang terjadi pada server website pemerintah desa Sekardadi, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban pada Senin pagi. Link yang seharusnya terhubung ke server informasi dan pelayanan desa itu justru menampilkan situs slot judi online Thailand. Terlihat domain resmi pemerintah desa Sekardadi http://www.sekardadi-jenuh.desa.id ini justru mempromosikan pendaftaran judi slot gacor Thailand. Tak hanya website milik desa Sekardadi, sejumlah website resmi milik desa di Kabupaten Tuban seperti Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, kemudian Desa Purworejo, Kecamatan Jenuh, dan Desa Sumurgung, Kecamatan Tuban Kota juga ikut diretas dan belum bisa diakses sementara waktu. Tak hanya akses informasi, kondisi ini membuat sejumlah pelayanan desa yang dilakukan secara online lumpuh. Mas, ini tadi ngecek apa, Mas? Ngecek website desa Mas yang ada di Tuban. Katanya kok beberapa ada yang langsung terhubung ke slot judi gitu. Setelah dicek gimana sih? Ternyata setelah dicek beberapa ada yang sudah diperbaiki, masih ada yang terhubung langsung ke slot gitu. Akhirnya nggak bisa Mas ya nggak akses bisa informasi. Iya, nggak bisa akses informasi tentang desa tersebut. Soalnya langsung ke link ke slot gitu. Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Tuban, Arif Handoyo, belum bisa dikonfirmasi secara langsung. Meski demikian, melalui pesan singkat ia menjelaskan bahwa pihak Dinas Kominfo Tuban kini tengah melakukan takedown pada sejumlah website desa yang terpapar konten judi online tersebut.
Selain itu, ia juga menyarankan agar seluruh pemerintah desa di Tuban melakukan migrasi website ke server milik Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui program Sistem Informasi Desa dan Sistem Kawasan Pedesaan atau SIDEKA. Program SIDEKA merupakan inisiatif dari Kementerian Kominfo yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kualitas website desa. Melalui program tersebut, website desa akan dipindahkan ke server yang lebih aman dan dikelola langsung oleh pihak Kementerian Kominfo. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, sulitnya mencari air bersih yang layak minum dan gratis membuat warga Kabupaten Nganjuk beramai-ramai berburu air bersih di salah satu sumber air di tengah areal persawahan. Sumber air itu dipilih lantaran airnya jernih dan segar sehingga bisa langsung diminum tanpa dimasak terlebih dahulu. Puluhan warga dari berbagai desa di Kabupaten Nganjuk beramai-ramai mendatangi sebuah sumber air di tengah areal persawahan milik Warsimin di Dusun Kedung Rejo, Desa Ngerami, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Dengan mengendarai motor dan sepeda angin, mereka dengan membawa sejumlah galon kemasan kosong. Warga kemudian secara bergantian mengambil air di sumber air tersebut. Menurut Muhan, salah satu warga, ia datang dari Desa Ngelinggo, Kecamatan Gondang, Nganjuk, yang berjarak sekitar 7 km dari titik sumber air. Meski jauh, ia rela mencari air bersih untuk memenuhi kebutuhan masak dan minum. Sebab, saat ini sumur di rumahnya kondisinya keruh dan harus diendapkan dulu sebelum dimasak. Sementara air sumber di persawahan setempat sangat jernih. Rasanya tawar dan segar, sehingga bisa langsung diminum. Di samping itu, sumber air setempat juga bisa diambil secara gratis. Dari desa mana? Linggo. Kecamatan? Gondang. Gondang. Gondang dari sini berapa kilo, Pak? Berapa jauh? Paling 7 kilo. 7 kiloan. Ini cari apa ini, Pak? Air. Di mana? Di desa. Desane Kedung Limar. Kedung Limar. Kecamatan? Kecamatannya Sukomoro. Kenapa, Pak? Cari air sampai jauh, Pak? Kan enggak beli. Di samping itu, Pak, airnya gimana ini? Airnya jernih, sehat. Sehat. Nanti untuk apa, Pak? Untuk minum. Sambil apa? Untuk apa lagi? Khusus minum, Pak. Minum saja. Yang membedakan air itu dengan air yang biasanya seperti apa, Pak? Ya, rasanya lebih enak ini. Katanya walaupun disimpan selama sebulan lebih enggak melemot ya? Enggak. Tetap bening, bersih. Ini langsung diminum atau dimasak dulu nanti, Pak? Langsung diminum, Pak. Gitu. Sudah berapa lama, Pak, cari seperti ini, Pak? Paling 5 hari sekali. Di tempat Bapak apa tidak ada air bersih seperti ini, Pak? Ada, cuma kan lereng jenis yudok. Air sumber ini awalnya adalah hasil pengeboran sekitar setahun lalu yang rencananya digunakan untuk mengairi sawah. Namun karena air yang dihasilkan jernih, maka sumber air tersebut juga diperuntukkan untuk warga yang membutuhkan secara gratis. Ahmad Syarwani, JTV Nganjuk. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.